Selamat datang di channel Sumarni, SMA Negeri 10 Bungo, Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi hukum-hukum monoton tentang gerak. Materi ini merupakan materi kelas 10, semester 2, dengan KD 3.7. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami definisi gerak dan hukum-hukum monoton tentang gerak, serta penerapannya dalam kehidupan. Sebelum masuk ke hukum monoton tentang gerak, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan dapat berupa titik awal posisi benda, posisi pengamat, atau posisi lain yang dijadikan acuan. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Hukum 1 Newton menyatakan setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau secara matematis dapat dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Adapun contoh hukum 1 Newton yaitu pada saat kita berada di dalam mobil yang sedang bergerak, jika tiba-tiba sopirnya ngerem mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Untuk mensiasati hal tersebut, maka digunakanlah sabuk pengaman. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat dirumuskan dengan A sama dengan F per M. Contoh penerapan hukum 2 Newton adalah mobil akan lebih mudah bergerak jika didorong oleh banyak orang dibandingkan dengan mobil yang hanya didorong oleh satu orang. Hal ini disebabkan semakin banyak orang yang mendorong, maka gaya yang diberikan akan semakin besar. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton terlihat pada gambar berikut ini. Seseorang yang mendayung sampan, berarti dia memberikan gaya aksi pada air. Sebagai akibatnya, air memberi gaya reaksi pada sampan, sehingga sampan dapat bergerak maju. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.